Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tipe suami. Pada kesempatannya lalu kita berbicara tentang watak. Ada sisi genetik, bawaan, sehingga menjadi satu perhatian bagi para bunda yang untuk mencari mantu untuk anak-anak, ya. Karena yang dipilih kalau dalam laki-laki itu jika baik agama dan akhlaknya, gitu. Jadi baik lulusan pesantren, lulusan universitas Islam, tapi kalau sisi watak dasarnya itu ada sesuatu yang kurang baik, bisa jadi itu tetap terbawa, ya. Kalau perempuan agamanya tetap, ya, itu akan membawa kebaikan, karena perempuan itu posisi nanti makmum cenderung terbawa ke laki-lakinya. Ada turunan dari watak, kemarin ada 4, ya, karakter atau 4 watak yang kemarin kita bahas, itu ada turunan-turunannya, ya, yang hari-hari ini dijumpai di sebagian rumah tangga, keluarga-keluarga muslim. Ada satu hadis yang sangat panjang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita, duduk 11 orang wanita dan masing-masing menceritakan tentang suaminya. Maka berkatalah wanita yang pertama, menggunakan apa istilahnya, perumpamaan, ya, suamiku bagaikan daging onta yang kurus di puncak gunung, tidak mudah didaki, tidak gemuk sehingga dapat berpindah. Yang kedua, suamiku, aku tidak berani membuka rahasianya. Aku takut tidak ada yang tersisa, saking banyaknya keburukan. Jika aku sebut, tentu aku menyebut kejelekannya lahir dan batin. Yang ketiga, suamiku sangat tinggi dan tidak toleran. Jika aku banyak bicara, nanti dicerai. Bila aku diam, aku tidak dihiraukan. Yang keempat, suamiku bagaikan udara malam di Bukit Tihamah, tidak panas dan tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak pula menjemukan. Kelima, suamiku jika masuk bagaikan singa dan jika keluar bagaikan harimau, tidak pernah menanyakan apa yang ia berikan. Yang keenam, suamiku jika makan rakus, jika minum menghabiskan, bila tidur bergemul sendiri, tidak pernah meraba-rabakan tangannya untuk mengetahui bagaimana perasaan istri. Ketujuh, suamiku bagaikan gelap malam, kejam, lemah dan keras kepala. Sebab semua penyakit ada padanya. Jika tidak memukul kepala, maka ia memukul badan atau kedua-duanya. Kedelapan, suamiku halus bagaikan bulu kelinci dan baunya harum sekali. Kesembilan,
suamiku bangsawan tinggi, tinggi senjatanya, banyak abu dapurnya, rumahnya hampir sama dengan balai. Ke-10, suamiku kaya dan kekayaannya lebih dari itu, yakni selalu digunakan untuk kebaikan, memiliki unta yang banyak dan tertambat dan jarang dilepas jauh. Jika unta-unta itu mendengar suara, maka unta-unta itu tahu pasti disembelih. Ke-11, suamiku adalah Abu Zar'in. Tahukah kalian siapa Abu Zar'in? Ia menghiasi telingaku dengan anting-anting, menggemukkan badanku dan memanjakan diriku. Dia mendapati aku di tengah-tengah pengembala kambing, lalu membawaku ke tengah-tengah orang-orang yang berkuda, berunta dan makan makanan yang sudah dibersihkan. Di situ aku bebas berkata tanpa pernah ditegur. Aku tidur hingga pagi dan minum sepuasnya. Adapun ibu Abu Zar'in, bejananya besar-besar dan rumahnya luas. Putra Abu Zar'in, tempat tidurnya besar bagaikan penganyam tikar, makanannya cukup dengan lengan kambing. Putri Abu Zar'in sangat taat kepada ayah dan ibunya. Selalu penuh sakunya sehingga membuat iri tetangganya. Budak Abu Zar'in tidak membuka rahasia pembicaraan di rumah kami, tidak merusak dan mengkhianati hak milik kami, dan tidak mengotori rumah kami. Pada suatu hari Abu Zar'in keluar pada musim buah, sedangkan wadah susu melimpah. Ia bertemu seorang wanita yang memiliki 2 anak, bagaikan anak singa. Di pangkuannya mempermainkan 2 buah delima. Tiba-tiba ia menceraikanku dan mengawininya. Lalu aku menikah dengan seorang hartawan yang selalu berkendaraan kuda dan memberikan kepadaku ternak yang banyak, memberiku segala kesukaanku, hingga ia berkata, wahai Ummu Zar'in, makanlah sepuasnya dan berikan kepada keluargamu. Ummu Zar'in berkata, andaikan aku kumpulkan semua yang ia berikan, niscaya tidak mencapai bejana Abu Zar'in yang paling kecil, yang lebih kaya Abu Zar'in. Ini tipe suami ya, yang sempat dijadikan pembicaraan ya. Kemudian Aisyah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ya. Suamiku adalah daging unta yang kurus, yang berada di puncak gunung, yang tanahnya berlumpur, tidak mudah untuk didaki. Ya. Wanita ini memisalkan suaminya dengan ya, orang yang suaminya kurus. Si istri ini menyatakan sulitnya bergaul dengan suami di sini. Tidak bisa didaki dan seterusnya, itu sulit bergaul. Istri ini sampai tidak ngerti bagaimana cara yang baik untuk berbicara dengan suaminya, karena suaminya itu buruk perangai. Sudah dengan usaha yang keras, si istri ingin berhubungan baik, ya, ingin berkomunikasi dan seterusnya ini, tapi ia tidak bisa meraih, tidak bisa. Jadi ini perumpamaannya seperti itu. Ya, perumpamaannya seperti itu. Suaminya itu ya ada waktu untuk ngobrol, komunikasi. Itu perumpamaan pertama. Yang kedua tadi, yang kalau diceritakan tuh kayaknya nggak ada habisnya tuh.
buruk terus, penuh dengan aib. Jika aibnya disebut maka akan tampak aib luar, ya luar dalam lah intinya. Entah sifatnya, entah mungkin fisiknya. Dan kalau ini sampai diceritakan pun akhirnya bisa diceraikan. Ya. Kemudian yang ketiga, suamiku tinggi. Ya. Jika aku mengucapkan maka aku cerai. Jika aku diam ya aku silent treatment gitu ya. Suaminya egois di sini, mementingkan diri sendiri. Jika mengeluh sama suami maka suaminya bisa menceraikan. Jika diam ya tersiksa. Jadi seperti gak punya suami ini. Wanita keempat, suamiku seperti malam tihamah, tidak panas tidak dingin. Jadi wanita ini mensifati suaminya yang ya lembut, ya baiklah. Wanita selalu tentram, tidak penuh kekhawatiran ketika berada di sisi suami. Suaminya juga tidak ada rasa bosan dengannya. Keadaannya seperti itu. Ya datar jadinya, tidak ada gejolak lah ini. Berikutnya yang istri suami kelima itu, suamiku jika masuk seperti macan, keluar seperti singa. Ini bisa jadi dua penafsiran ya, bisa jadi pujian, bisa jadi celaan. Jika pujian maka ada beberapa penjelasan bahwa suami disebutkan seperti macan karena biasa memerintah, misalnya. Ya tetap disayang juga sampai tidak disayang juga. Jika keluar dari rumah ia bagi seorang yang gagah seperti singa. Jika datang ia biasa membawa makanan, minuman dan pakaian. Ia tidak mengomentari apa-apa yang terjadi di rumah. Tidak dikomentari kenapa ini kotor, kenapa ini berantakan, enggak dikomentari. Ia tidak banyak bertanya apa yang terjadi. Walaupun mungkin ada kekurangan tapi tidak banyak mengomentari ya. Ini agak pujiannya begitu. Kalau yang enggak pujian, maksud dari sisi ini yang agak penafsiran yang katakanlah celaan pada suami ya. Suaminya kalau seperti singa, seperti harimau kayak gitu berarti ini ya perangannya kasar. Perangannya buruk, menyiksa, KDRT lah. Ya kurang perhatian sama istri sama anak-anak. Yang berikutnya, suamiku jika makan banyak, minumnya banyak gitu ya. Suami yang biasa ya pokoknya ya agak egois juga, makan-makan ya minum-minum gitu ya. Ya. Tidak peduli dengan istrinya gitu, istrinya mau makan apa enggak dan sebagainya. Berikutnya ya, melukai kepala, melukai badan itu atau melukai dua-duanya, disifati seperti itu ya. Ini ya suka KDRT juga. Berikutnya yang ke-8, suamiku seperti sentuhan kelinci. Ini lemah lembut, baik gitu ya. Yang berikutnya, suamiku tinggi tiang rumahnya, panjang sarung pedangnya. Ini termasuk terpandang,
banyak tamu yang mengunjungi sehingga pun biasa menyembelih hewan untuk menyambut tamunya. Ya termasuk orang yang mulia ya di masyarakat ya. Ini seperti itu, terpandang mereka mulia. Suamiku ya, seperti itu ya, memiliki banyak harta, menyambut tamu dan seterusnya gitu. Nah, saya akan menyampaikan yang menjadi gongnya istilah di situ ya. Suamiku Abu Zar ya. Suami yang memberikan perhiasan yang banyak, memperhatikan istrinya, menjadikan pokoknya istrinya itu ya sehat gitu sampai. Sifat suami yang baik, yang menghiasi dan mempercantik istrinya dengan perhiasan, memberikan makanan yang ya enak, bergizi, sehingga menjadikan istri itu sangat mencintai suaminya karena merasakan perhatian suaminya yang luar biasa. Ia mendapatiku pada peternak kambing. Itu dulu kehidupannya biasa aja. Lalu ia pun menjadikan aku di tempat pada pemilik kuda dan unta. Akhirnya dari keluarga biasa diangkat masuk ke keluarga sultan istilahnya gitu. Ya makan minum puas lah, dipuaskan gitu ya. Diperhatikan sebaik-baiknya, tidak pernah menghina, tidak pernah menjelek-jelekkan ya. Karena suaminya itu sayang, penyayang. Kalau tidur ya nggak pernah dibangunkan, ya bangun pagi biasa gitu, nggak sampai kesiangan sih, artinya nggak sampai diganggu lah tidurnya, biar sampai pulas gitu ya. Ini suami yang baik, membantu istri, mendatangkan pembantu juga, sampai seperti itu. Perabotannya banyak, pokoknya ini ya dipuji-puji ya. Kaya ya. Bahkan kan tadi disebutkan juga ibunya rumahnya juga gede, anaknya pada patuh. Ini pokoknya intinya pujian semua ya. Ya. Sampai budaknya saja itu sedemikiannya ya, tidak pernah mengotori rumahnya dan seterusnya, sampai segitunya. Nah di sini namun ada sisi kekurangan sedikit nih. Keluarlah Abu Zar pada saat tempat dituangkan susu dengan susu itu berlimpah, ketemu sama perempuan janda punya 2 anak. Keluar di pagi hari pada orang pada sibuk bekerja ya, untuk memerah susu, bertemu dengan seorang wanita. Akhirnya Abu Zar itu tertarik dan menikahi wanita tersebut. Karena ini wanita subur nih, punya anak nih gitu. Akhirnya Abu Zar menikahi wanita tersebut dan menceraikan Ummu Zar. Saya itu Ummu Zar menikah sama laki-laki lain juga sudah eman, sayang gitu, perhatian. Tapi jika dibandingkan dengan Abu Zar itu ya nggak ada apa-apanya, walaupun kaya itu dengan bejananya atau perabotnya itu yang kecil aja masih nggak bisa melampaui lah sangkin kayanya Abu Zar. Dan suami keduanya Ummu Zar itu juga baik istilahnya gitu. Baik semua baik, hanya kekayaannya tidak sebanding dengan kekayaan Abu Zar.
Dalam riwayat ini Rasulullah SAW berkata, aku bagimu seperti Abu Dzar bagi Ummu Dzar'in. Dalam riwayat lain Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bahkan engkau lebih baik daripada Abu Dzar'in. Gitu. Jadi kisah, karena Rasulullah SAW tidak menceraikan model begitu gitu ya. Ini Abu Dzar'in masih ada sisi-sisi kekurangannya, akhirnya menceraikan Ummu Dzar'in. Karena Rasulullah lebih sayang, perhatian gitu ya. Walaupun termasuk di sini Aisyah belum memiliki anak pun, tidak dicerai seperti Abu Dzar'in menceraikan Ummu Dzar'in. Ya, jadi ada tipe-tipe suami seperti itu ya. Suami yang sulit diajak komunikasi, suami yang banyak aib, suami yang egois, suami yang memang yang lembut, atau suami yang kasar, suami yang malah banyak makan, suami yang nyakitin istri, ya, yang terpandang, yang memuliakan tamu, ya, yang penyayang seperti Abu Dzar'in. Ini sebagaimana kemarin dibahas di sisi watak atau karakter itu, bahwa selalu ada sisi baik, selalu ada sisi kanan, selalu ada sisi kiri, selalu ada sisi kelebihan, namun selalu juga ada sisi kekurangan. Ya. Dari hadis Ummu Dzar'in tadi yang Aisyah radhiyallahu anha sampaikan, dari watak kemarin yang kita bahas, maka kita akan membahas lagi turunan-turunan dari hadis dan watak kemarin. Itu ada namanya suami yang sulit ya berkomunikasi, berarti suami yang tertutup istilahnya ya introvert gitu kalau di sisi kemarin watak itu. Ya bisa istri, bisa suami lah, ini kita bahas suaminya. Ada memang tipe suami yang tertutup ya, nggak terbuka ya, kurang terbuka, tidak mau melibatkan istri dalam setiap urusan gitu ya. Bagaimana mensikapi suami seperti ini? Sebelum mengeluh tentang suami gitu, tertutupnya suami tadinya itu pendiam apa enggak? Kalau tadinya enggak, kalau tiba-tiba akhirnya jadi memilih dia diem, apakah ia seperti itu terdorong karena sikap istri yang terlalu banyak turut campur dalam segala urusan, selalu mau tahu urusan? Jika memang istri begitu, maka ini tidak pas. Ya, karena memang ada sisi-sisi privasi misalnya. Tidak harus semua tahu gajinya, misalnya tahu pekerjaan apa gitu, tidak semua. Kalau ini kaunya pengen ikut campur gitu ya, akhirnya adalah aku milih diem sajalah. Atau karena kalau saya ngomong sekecap dibalasnya panjang kali lebar kali tinggi misalnya gitu. Nah ini pun. Maka jika memang ini dipicu oleh sikap-sikap istri yang kurang pas, maka yang diperbaiki sikap istri dulu. Ataukah memang kenapa akhirnya tertutup? Mungkin kita sebagai seorang suami pernah ngobrol nih, tapi kok akhirnya bocor gitu. Wah, mending saya nggak cerita deh. Nah, barangkali sebagai istri kurang bisa jaga rahasia, akhirnya suami milih menutup diri. Kalau ini dipicu seperti itu, berarti yang perlu diperbaiki adalah berarti aku jangan jadi ember. Mana-mana yang perlu saya filter, mana-mana yang perlu saya sampaikan keluar. Ya. Ya. Maka pandai-pandailah untuk menjaga rahasia keluarga. Nah, sebenarnya kan
setelah berumah tangga ini suami istri itu orang yang harusnya saling menjaga rahasia, saling percaya untuk bercerita. Tapi kalau sampai ini tidak terjadi, karena ketika cerita akhirnya sering bocor, terus siapa lagi nih? Ya, akhirnya milih diam gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya istri menjadi tempat yang paling dipercaya suami. Kalau suruh jangan cerita ya jangan cerita. Jadi kalau memang ada sisi untuk menjaga rahasia, suami udah memberikan kepercayaan cerita, maka harus dijaga. Ya, barangkali ini ada sisi itu yang menyebabkan suami tertutup, maka yang ini diperhatikan. Tapi ternyata memang ya bunda para istri itu ya memang sudah bisa menjaga rahasia, tidak mencampuri urusan dan seterusnya. Tapi kok memang suaminya memang dari sononya tuh. Pemicunya bukan istri, pemicunya bukan bunda. Saya punya teman SMA benar-benar pendiam banget laki-laki itu, pendiam banget gitu. Kalau diketahui sejak pertama memang sudah demikian dan akhirnya menerima pinangannya, berarti siap dengan konsekuensi yang suaminya memang agak tidak banyak bicara. Secara umum laki-laki itu secara riset itu 7.000 kata per hari, beda dengan bunda yang 20.000 kata per hari. Hanya memang sedikit bicara, laki-laki tidak bercerita. Tapi memang ada yang sampai lebih bahasanya silent treatment gitu ya. Pokoknya apa-apa itu diem, nggak menyelesaikan, nggak komunikasi. Nah, kalau memang sudah tahu sejak awal, ya berarti sudah siap sejak awal. Kalau ini kok berubah, mungkin perubahannya itu dari bunda, ya harus diperbaiki. Selama hak-hak bunda, hak para istri itu ditunaikan, sisi nafkah, sisi apa semuanya ditunaikan, hanya satu kurang keterbukaan saja. Agak sedikit nggak rame gitu ya, nggak rame, nggak heboh gitu ya, sedikit agak kalem gitu, ya sudah terima. Toh yang lain-lain tanggung jawabnya apanya mungkin tidak pakai kata-kata nih gitu, tapi mungkin tindakan bentuk sayangnya gitu. Mungkin tidak bisa gombal gitu, mungkin tidak bisa merayu begitu ya, tapi mungkin dengan tindakan, dengan sikap-sikap. Toh sudah melakukan yang terbaik, sudah tanggung jawab, sudah memberi nafkah, bahkan mungkin lebih dan seterusnya. Ya ingat-ingat kebaikan. Ingat-ingat kebaikan, ingat-ingat kelebihannya. Jangan ingat-ingat kekurangan itu terus nanti kita menderita. Karena kok suami saya kok nggak bisa ngerayu, yang bisa gombal ya dan sebagainya. Mungkin bahasa cinta bunda yang tadinya pinginnya diapresiasi mungkin jarang, tapi barangkali mungkin pelayanannya, membantu masak, membantu nyuci atau membantu nyetrika atau ya ngobrolnya mungkin enggak. Ya tapi ketika ceket-ceket gitu ya, tanpa langsung pengertian membantu dan seterusnya, tanpa diminta pun beliin oleh-oleh dan seterusnya misalnya. Nah ini dilihat sisi kebaikannya seperti itu. Berikutnya, suami kurang romantis, kurang perhatian. Suami terlalu kaku, ini tipe. Suami cuek dalam pergaulan dengan istri. Suami tidak pandai bercanda, main-main gitu ya. Ia terkesan sibuk dengan dirinya sendiri, kurang perhatian terhadap istri. Sementara karakter wanita itu suka diperhatikan. Nah, kondisi seperti ini kan kadang-kadang sebagian para istri itu curhat jadinya, mengeluhkan. Bagaimana mensikapi suami yang kurang romantis, suami yang kurang perhatian? Coba sebagaimana yang pertama tadi, muhasabah,
introspeksi, apakah bunda atau para istri ini juga kaku dalam pergaulan? Ya. Nggak bisa bercanda juga, kalau dicandain itu langsung marah misalnya gitu. Ya. Nggak bisa bercanda, nggak bisa main-main gitu ya. Nggak bisa main-main gitu. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang tidak termasuk zikrullah adalah sia-sia, melalaikan, kecuali 4 perkara. Berjalannya seorang laki-laki untuk berlatih memanah, melatih kuda, melatih keluarganya berenang, dan bermain-main dengan istri. Bermain-main dengan istri, kalau bunda bermain-main dengan suami, ini bercandanya itu enggak sia-sia, ini pahala. Ini kadang-kadang ada yang enggak romantis begitu. Karena Rasulullah SAW pernah juga tuh rombongan gitu ya. Ini Rasulullah ya contohnya ya. Rasulullah itu, ayo sana pada jalan duluan. Pada Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha di belakang. Sampai sudah pada jauh, benar Rasulullah ngajak lomba lari. Ayo lomba lari yuk gitu. Ternyata Aisyah saat itu masih muda, masih belum gemuk gitu, sampai akhirnya Rasulullah SAW itu pun ngalah, jangan ngalah. Tapi Aisyah tetap senang, aku yang menang, aku yang menang. Nah itu bisa main-main seperti itu ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha sudah lupa, sudah gemuk. Ketika ada perjalanan safar, kemudian Aisyah yang termasuk yang diajak lagi. Kemudian Rasulullah mengingat momen itu, meminta sahabat untuk berjalan duluan sampai jauh. Kemudian Rasulullah mengajak Aisyah untuk lomba lari lagi. Dan kali ini Rasulullah yang menang katanya. Kemudian ngeledek gitu, satu-satu ya dengan yang dulu ya. Ini bermain-main seperti ini sungguh membahagiakan. Namun memang kalau suami kok memang karakternya itu ya, bukan karena bunda yang mempengaruhi. Memang suaminya dari sono barangkali memang tidak melihat bagaimana ayahnya dulu berromantis sama istrinya, sama ibu gitu ya. Memang nggak ada role model melihat sosok suami yang romantis seperti apa. Jadi akhirnya memang dingin gitu istilah gitu ya. Kok memang demikian karakternya. Memang ya sadarilah bahwa ada memang tipe kalau suami yang demikian. Ya, memang ada yang pandai merayu, pandai gombal, ada yang enggak. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Maka terima. Sekali lagi terima. Memang ini modal pertama itu ridho itu ya. Terima jika memang kondisi suami begini. Ya, bagaimana kemudian selain terima, mulailah dari bunda yang gombal-gombal lah, yang ngerayu-ngerayu gitu ya, ngeledek-ledek gitu sampai akhirnya nanti ke bawah insya Allah. Ke bawah itu karena saling mempengaruhi gitu, saling mempengaruhi. Jadi bunda yang mulai ngajak main, mulai ngajak hal-hal yang seperti itu. Jadi kok bunda yang berharap demikian nggak dapat dari suami, bunda yang mulai. Ya, pertama terima dulu, jangan ngeluh aja. Ya, terus bunda yang memulai untuk ngajak. Berikutnya, suami yang terlalu sensitif, yang cepat emosi. Ya, sebagian istri menghadapi problem dengan suami yang sensitif, cepat tersinggung karena sebab yang sepele. Kadang keluar dari lisannya kata-kata kasar, menyakitkan. Jadi kan harus hati-hati bermuamalah dengan orang seperti ini ya. Suami gampang sekali marah karena sebab yang sepele.
Kondisi psikologis kadang kala melekat pada jiwa seorang sepanjang hidupnya. Jika memang suami demikian, maka upayakan ya. Memang suaminya untuk berobat bahasanya gitu, tapi istri juga mengupayakan tidak membuat marah, tidak melontarkan kata-kata yang menyakitkan, ya, tidak memicu suaminya marah emosi, gitu. Tidak memancing. Jadi sama-sama istri juga ngerem kata-katanya, suami juga sama-sama untuk melatih kesabarannya, dua-duanya. Tapi karena ini kajiannya Bunda, ya Bunda juga untuk tidak mancing. Oh ini candaan yang begini kena nih, gitu. Kalau saya memang sampaikan, saya akan kena hatinya jika tersentuh hatinya, tersentil hatinya jika dibeginikan. Memang sudah saya sampaikan. Jadi akhirnya saya berusaha untuk memperbaiki, istri pun tidak menyentuh ranah itu. Kalau qadarullah suami itu melontar kata-kata yang menyakiti hati Bunda, jangan balas. Nanti jadinya semakin besar. Ya. Mungkin memang pengennya keluarkan ya semua unek-uneknya. Tapi kalau kita itu sama-sama mengeluarkan unek-unek seperti itu, akhirnya timbulkan pertengkaran hebat, tidak nyaman, ya. Akhirnya tidak baik-baik saja. Jadi lebih baik apa? Ya mungkin nahan. Setelah nahan mungkin ditulis atau curhat ke seseorang yang dipercaya. Saya dicurhati kemarin itu posisi suami istri, tadinya sudah terapi tempat kami, alhamdulillah kemudian perjalanannya progres. Tapi kadang-kadang kan memang tidak istiqomah untuk terapi mandiri di rumah gitu ya. Tidak istiqomah terapi mandiri di rumah. Akhirnya kemudian cerita lagi, satu suami saya balik lagi dan terjadilah pertengkaran hebat. Istri yang kemarin nahan-nahan, nurunkan ego dan seterusnya, akhirnya kelepasan juga. Tapi dengan kelepasan seperti itu, karena suami yang model sensitif, yang cepat emosi, justru malah semakin marah lagi. Dan akhirnya sekarang ini sedang diem-dieman gitu ya, diem-dieman gitu, bareng sama suami nggak tahan, istri mau ikut orang tuanya, nanti orang tuanya kepikiran, wah, jadi akhirnya sakit-sakitan. Nih jadi milihlah, oh ini saya tidak akan menimpali, saya tidak akan memancing suami untuk marah, tapi saya juga nggak tahan kan. Nah, ditulis tuh unek-uneknya atau cerita kepada orang yang kompeten. Istri sih terapi mandiri, tapi kadang-kadang tetap mentok gitu ya, nggak bisa nggak bisa teratasi walaupun sudah terapi mandiri sebenarnya, karena kondisinya harapannya untuk suami perhatian dan sebagainya enggak, dan suaminya kadang kasar seperti itu, kena juga mentalnya. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terapi yang dulu pernah saya sampaikan di majelis ini saat kemarin umroh itu, saya sampaikan ke pembimbing umroh, karena status kemarin saya jamaah gitu. Saya ada terapi seperti ini Ustaz itu, karena beliau alumni S1, S2 UIM, S2-nya psikologi Islam di UIM, kemudian S2 lagi di Ummul Qura gitu. Nah saya sampaikan, Ustaz terapi ini bagaimana itu. Alhamdulillah beliau, lah ini terapi yang mubah biasa, nggak apa-apa, nggak ada masalah dan seterusnya gitu. Sudah saya konsultasikan kepada beliau yang alhamdulillahnya kok Pak ternyata S2-nya psikologi Islam Universitas Islam Madinah, dan itu tinggal kami tidur sekamar gitu ya. Jadi untuk diskusi mengenai persoalan-persoalan secara kejiwaan begitu.
Alhamdulillahnya, jadi alhamdulillah kemarin itu ketemu sama beliau, sehingga terapi yang saya sampaikan ke Bunda dulu itu sudah saya sampaikan juga, ini seperti ini gitu. Oh nggak apa-apa, saya lanjutkan setelahnya begitu. Jadi begitu. Kalau ada hal-hal yang memang menyakitkan itu mungkin perlu dirilis, terapi mandiri di rumah. Kita mendapati suami seperti itu supaya tidak sakit hatinya berkepanjangan, karena perempuan bisa mengalami autoimun. Ya, teman kuliah saya itu kemarin saya nengok di Margono itu ya, autoimun. Kemudian saya ngobrolin, ya kemungkinan ini ada masalah dengan pasangannya, dipendam dan seterusnya gitu. Ya, jadi terima, dirilis, diceritakan gitu kepada orang yang tepat. Cari teman perempuan satu siapa gitu untuk hanya sekedar mengeluarkan beban, tapi jangan sampai kebuka yang lain gitu. Ya, jadi kalau mendapati sensitif, emosi, Bunda harus dengan kepala dingin, jauhi perkara yang bisa membuat suami marah. Ya, itu memang tidak mudah, tapi harus berusaha. Karena ini sudah pilihannya Bunda. Misalnya nggak dijodohkan, mungkin tahu karakternya sejak awal, tapi Bunda tetap memilih saja. Ya. Jika memungkinkan, diingatkan untuk senantiasa minta perlindungan pada Allah, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya tidak sampai kebablasan marah emosional. Ya. Mungkin juga istighfar Mas, atau ya, masuk dulu Mas, kamar dulu Mas, istilahnya itu, supaya menenangkan diri. Ya, diupayakan hal-hal yang memicu marahnya itu dijauhi. Kok kok suami nggak suka marah jika rumah berantakan, ya itu yang dibenahi. Yang lain-lain tidak menjadi prioritas, misalnya prioritasnya itu dulu itu. Misalnya, oh ternyata rumah berantakan masih aman, asal anak itu pulang sudah dalam keadaan mandi. Berarti mau upayakan anak mandi dulu, walaupun rumah mungkin masih berantakan, karena suami lebih marah jika anaknya belum mandi. Misalnya itu harus diketahui hal seperti itu. Jangan bantah suami saat marah. Tunggu tenang, dialog. Ya pasti akan, karena posisi laki-laki itu nggak mau kalah gitu. Jadi nanti tambah kenceng, tambah tinggi. Nah ini yang terjadi, yang sedang curhat ini langsung menjadi berat gitu. Karena kadang-kadang suami yang seperti itu tuh ya kelalen gitu ya, tinggi-tinggian gitu, jadinya malah sakit hati. Maka mending suaminya pergi, masuk kamar, istrinya jangan ngejar, pengen ngomong gitu ya, pengen menyelesaikan, itu malah nanti meledak gitu. Ya. Mungkin paling banyak kejadian ini di antara Bunda dan saya dapat konsultasi secara rumah tangga, ya kadang-kadang kejadian-kejadian suami-suami yang kurang romantis, bawaannya gampang marah-marah gitu. Berikutnya, tipe suami yang bakhil. Ini sifat yang kurang baik ya. Para suami, tolong menyadarilah bahwa orang yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya dengan cara yang ma'ruf, ini telah melantarkan hak-hak keluarga. Itu tetap saya sampaikan untuk para ayah di sini. Toh pahala besar, paling besar jika nafkah itu justru untuk keluarga. Lebih besar daripada untuk jihad, lebih besar daripada untuk memberi untuk orang miskin. Ini harus benar-benar dipahami untuk para suami ini. Harus benar-benar dipahami untuk para suami. Bisa andainya ya. Kalau kok misalnya kok suami kelihatannya bakhil, coba kalau memang bukan bakhil, mungkin memang nggak ada gitu, memang belum ada, memang penghasilannya pas gitu. Kemarin itu saya dicurhati, Ustadz, ini kan ini janda menikah sama duda, suami saya itu sama saya itu pelit istilahnya.
Kalau saya minta nanti, tapi kalau anaknya minta dikasih. Lah, permintaanmu itu kewajiban nafkahnya terpenuhi ya sudah gitu. Nah, selanjutnya WA lagi yang semisal seperti itu gitu. Ya ini nggak ada habisnya ketika bunda itu masih aja fokus pada membandingkan kenapa sama anaknya seperti itu sama saya enggak. Memang ada suami yang begitu, toh andai suaminya itu tidak mendolimi, memang itu sudah tercukupi, terpenuhi secara nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal terpenuhi, sudah alhamdulillah. Adapun jajan ini, jajan itu kan bukan nafkah wajib. Ya, kalau misalnya suaminya memberikan anaknya apa-apa, ya jangan dijadikan iri gitu. Wah, ini yang kadang-kadang memang kitanya sendiri yang masuk kepada perbuatan yang keliru gitu. Mungkin itu suami bakhil banget yang enggak toh kewajibannya terpenuhi, hanya memang tidak seperti Abu Zar'in tadi gitu. Artinya gitu. Kalau memang suaminya ada kan istri saya kemarin dicurhatin, jadi penghasilan suami itu sekian, terus dia buat daftar pengeluaran itu sampai berjuta-juta gitu. Anaknya harus sekolah di sekolah yang terbaik. Iya, sekolah yang baik itu ya baik ya untuk anaknya, tapi ngukur gitu loh, ngukur, oh kalau kayak gini berarti saya nggak harus masuk di sekolah yang ini, ya tak didik di rumah gitu. Oh pengeluaran yang idealis yang seperti ini ya nggak usah dulu gitu. Jadi sebenarnya mungkin suami nggak bakhil, tapi memang sudah berusaha dan dapatnya sebegitu. Ya bagaimana ngelola keuangannya gitu. Ya. Jikalau misalnya sampai seperti itu, ya insya Allah kalau suami juga masya Allah ya penghasilan saya seperti ini pun istri saya mampu mengelola cukup. Nah ini akhirnya kalau tidak mengeluh-ngeluh itu beli ini itu belum punya ini akhirnya kan jadi ngeluh. Nah itu malah berat dan itu malah mempersempit rezeki suami. Tapi kalau masya Allah terima kasih jazakallahu khairan, ya sudah belanja sudah seperti ini hari ini masa apa. Nah katanya Rasulullah sendiri kadang-kadang sempat makannya hanya kurma sama air putih gitu kan. Bukan bakhil Rasulullah itu. Memang adanya begitu. Gitu ya. Dan tidak pada apa-apa. Walaupun awal pernah juga istri-istri Nabi itu juga minta uang tambahan. Ya, kemudian Rasulullah sempat karena sebagai suri teladan ya, Rasulullah saya mendiamkan selama 1 bulan dan nyaris dianggap seakan-akan Rasul sudah mau menceraikan gitu. Semua istrinya. Manusiawi wajar ketika ingin ini itu kalau perempuan gitu ya. Tapi lihat kondisi suami, kalau udah berusaha seperti itu, berusaha qanaah, terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini saya belanja, masya Allah semoga rezeki abang lebih berkah lagi, lebih banyak lagi ya bang gitu ya. Kalau ada lebih-lebihnya boleh dong bang dibeliin emas gitu. Ya, sambil ngobrol santai gitu. Atau memang sebenarnya awalnya tidak bakhil, tapi ternyata kok nggak bisa ngatur keuangan, terlalu boros, akhirnya dicatu, dibatasin, apa namanya? Ya suami akhirnya ngatur, tadinya nggak bakhil tuh, tapi ternyata boros misalnya. Gitu. Namun jika benar-benar bakhil, ya diingatkanlah untuk sedekah. Sampai ada satu ketika kisah Hindun binti Utbah yang mengadukan suami yang bakhil. Maka Hindun ini mengadukan pada Rasulullah SAW, aku tidak memperoleh kecukupan harta kecuali yang aku ambil diam-diam sementara ia tidak tahu. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ambillah sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu secara ma'ruf. Artinya cukup pokoknya, ya makan, lauk, sayur itu cukup, nggak berlebihan. Nah itu boleh sampai seperti itu, dan ini diadukan, ini bukan ghibah. Ya untuk mencari solusi. Seandainya sampai bakhil banget, sampai nggak ngasih urusan makan sampai terlantar, boleh ngambil. Ya untuk tapi secukupnya gitu. Kalau misalnya ada kelaparan, ada bangkai atau misalnya bangkai atau
babi misalnya gitu tuh boleh, tapi hanya sekedar ganjel, bukan sampai kenyang banget kan ini. Artinya ini pun ngambil tapi untuk secukupnya yang untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak. Ya, seandainya sampai begitu boleh ngambil. Ya. Kalau seandainya kok Mas ini tambah naik lah segini cukup atau cukup, Mas ikut belanja yuk, gitu. Udah jenengan aja sing pegang uangnya wis. Ya pegang uangnya, jadi pengen masak apa nanti kita beli, jenengan yang bayar. Nah, are tahu tuh. Oh iya ya, barang-barang wis munda. Ayo. Jadinya begitu. Perlu diajak. Jadi ini memang kadang-kadang memang dijumpai gitu ya, kadang-kadang dijumpai suami-suami yang demikian kadang-kadang ya. Kadang-kadang yang tadi sampai ada yang tertutup, pendiam, silent treatment, nggak ajak ngomong dan seterusnya. Ada yang terakhir saya menyampaikan suami yang pencemburu. Jadi pencemburu itu masya Allah ya posesif, bisa jadi begitu ya. Kalau nggak cemburu, terus istrinya biasa ngobrol santai gitu sama siapapun, ya dayus malah gitu ya. Kalau ada suami-suami yang cemburu, kalau saya ya saya minta tolong istri saya untuk tidak ada kontak-kontak yang laki-laki kayak gitu, diblokir aja ya. Tapi dengan bahasa yang santai saya ya, alhamdulillah gitu. Karena kemarin saya itu dicurhatin sama seseorang di luar kotanya, jadinya di luar kota. Ini perlu hati-hati deh umahat yang di Purwokerto ini. Kemarin itu ada kejadian di luar kota. Jadi seorang ikhwan dengan, tapi kemudian menghubungi para umat-umahat sampai dirayu-rayu, digumbal-gumbal gitu, tidak hanya satu korbannya. Nah kok saya herannya kok bisa tahu nomor umahat, masuk grup umahat mengakunya perempuan awalnya. Nah, sampai akhirnya terjadi interaksi yang nggak baik gitu ya dan sebagainya. Nah, jika memang kok suaminya jangan terlalu banyak ini ya kayak gitu ya, coba kontak-kontak teman laki-lakimu kayak gini, jangan sih gitu ya. Itu termasuk alhamdulillah kalau suaminya bisa seperti itu, orangnya ada perhatian supaya tidak terjerumus gitu ya. Kadang-kadang karena memang mendambakan sosok ya, itu terjadi kan, itu kan korbannya salah satunya istri gitu ya. Istrinya itu suami istri itu datang ke tempat saya, kemudian memang ada saat dialog itu bahasanya sih ayang sih nggak pernah muji aku gitu ya, masih menyalahkan suaminya sehingga dia mendapat pujian dari laki-laki tadi itu kelapa-kelapa jadinya. Padahal si laki-laki ini sudah melabrak si laki-laki yang rusak itu gitu ya. Ini nah kadang-kadang mungkin karena sisi ruang batin ada yang kosong itu kemudian diisi oleh laki-laki yang tidak orang baik itu, akhirnya terjadilah. Nah, menutup itu celah seperti itu ya hati-hati untuk berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Nah, ketika suami-suami membatasi nggak begini itu tanda suami itu cinta gitu ya, cinta gitu. Seorang laki-laki pencemburu masuk menemui istrinya, ternyata si istri sudah berbicara lewat handphone misalnya, contoh nih. Lalu suami bertanya dengan nada keraguan, dengan siapa engkau bicara? Sikap bagaimana supaya mensikapi seperti ini? Jika engkau menutup handphone tiba-tiba, ditutup HP-nya,
mereka semakin menambah, loh harus apa sih? Kok tiba-tiba malah ditutup? Justru ketika memang tidak ada apa-apa, engkau justru loudspeaker didekatkan dengan telinga suami. Oh ternyata sedang ngobrol sama sesama akhwat. Nah, jadi kan akhirnya suami yang tipikal cemburu itu kan kadang-kadang, siapa kok jangan-jangan ya. Ini kok, oh iya, oh kajian ya, oh untuk urusan kajian ya, oh ya silakan. Nah hal seperti itu tuh pun perlu disikapi gitu ya supaya tidak kemana-mana. Karena ini kecemburuan mungkin sudah pada hilang gitu ya, sehingga terjadi hal yang tidak boleh terjadi. Semoga Allah menjaga kita, rumah tangga kita supaya tidak terjatuh pada hal yang demikian. Apa Ustaz bertanya bagaimana sebagai suami yang secara finansial sebenarnya mampu tapi terkesan pelit dalam memberi nafkah pada istri anak, namun di sisi lain justru royal kepada teman-temannya. Apakah istri berdosa jika merasa sakit hati? Ambil sama tadi yang saya jawab ya. Dan bagaimana adab syar'i bagi istri untuk mengingatkan suami dalam hal nafkah tanpa terkesan menuntut atau tidak bersyukur? Sepanjang nafkah istri, anak, domestik, urusan listrik, sekolah, air gitu ya, makan dan sebagainya tercukupi, sudah alhamdulillah ya. Selalu ucapkan jazakallahu khairan ya Mas, masya Allah, semoga selalu Allah berkahi, Allah tambahkan rezeki gitu. Setiap kali begitu diapresiasi dulu, masya Allah, masya Allah. Jika ada kesempatan lagi, ya Mas ditabung ya Mas, umroh, misalnya gitu apa ya. Jangan Mas, jangan itu sih royal sama teman, itu kadang nggak nyuka tuh, nggak suka. Gitu. Walaupun itu memang kenyataannya begitu, kenyataannya begitu. Tapi kadang nggak suka, tapi mending, ya Mas. Apa nggak jenengan nggak pengen umroh? Apa jenengan nggak pengen beli ini gitu ya? Apa jenengan nggak pengen apa yang mungkin kesenangan suami tuh? Nah kesenangan suami, kesenangan anak ditarik tuh. Nanti lama-lama untuk royal sama teman-temannya jadi berkurang. Nah, sambil diingatkan bahwa memberi nafkah untuk diri sendiri, untuk keluarga itu jauh lebih besar pahalanya daripada untuk traktir teman. Ya sekali-kali boleh, baik yang seperti itu ya, sosialisasi ya. Nah, diingatkan. Nah ini kan terkesan menuntut gimana orang ini sudah terpenuhi insyaallah. Maka tadi dengan bahasa tadi itu, panjenengan nggak pengen umroh, apa jenengan nggak pengen ganti sepatu, misalnya apa jenengan nggak pengen beli motor yang lebih bagus lagi ya, misalnya gitu. Dikembalikan kepada kebutuhan beliau, terus Mas kayaknya anak-anak suka deh kalau dibikin ini, gimana? Jadi kan senang kan kalau anak-anak bahagia kan, kesana dibawa ke sana gitu. Jadi ketarik nanti insya Allah. Bukan untuk Mas buat dikurangi sih traktir temen. Nah itu kadang-kadang malah jadinya malah marah gitu. Ya. Tapi diarahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang walaupun bukan kebutuhan banget misalnya, tapi untuk urusan domestik insya Allah itu lebih oh iya ya itu ya. Oh ada lagi gitu. Atau diskusi apa, Mas punya planning apa nih? Nggak mau mengembangkan usaha, nggak mau pingin bisnis, ayo disisihkan ya. Aku dikasih uang tambahan, nanti tak sisihkan untuk kita bisa umroh, untuk kita bisa punya bisnis ketika nyediain pensiun, gimana gitu. Atau memang saat Bunda bisa ngelola, Mas ini kemarin dikasih uang jenengan, sekarang masih ada lebihnya, sekarang tak beliin apa? Tak beliin untuk suami, untuk anak dan sebagainya. Ternyata istri saya bisa ngelola nih, bisa dikasih tambahan, Mas untuk menghias rumah ini ya, ada taman begini ya, bikin kolam ya, akuarium ya, dan sebagainya. Bisa jadi begitu nih, Allah alam bisawab. Sekali lagi, jika memang itu sudah
tercukupi, ya alhamdulillah. Bagaimana kalau suami selalu nyaman berada di zona nyaman, mengikuti banyu mili, seperti tidak punya keinginan untuk maju, sementara kalau semati malah menyalahkan. Ya ini ada tipikal suami kemarin wataknya begitu ya, kurang greget gitu ya. Kurang tangguh, disemangati malah marah gitu ya. Kemarin saya ngobrol sama temen gitu ya, mudah-mudahan ini jawabannya untuk pas ya. Jenengan punya rencana apa gitu ya? Jenengan kan sering punya rencana ya. Tapi nggak dikerjakan. Coba yang kira-kira ini ada kebutuhan ini, gaji jenengan berapa, kekurangannya mau bagaimana? Kekurangannya mau bagaimana? Diajak. Karena laki-laki kan ada logis-logisnya begitu. Ya. Mungkin pakai data nggak apa-apa. Ini dari uang jenengan sekian untuk pengeluaran sekian. Ya. Jadi kita ada tunggakan nih SPP untuk mengatasi seperti ini gimana? Bola terserah Umi ah. Kalau udah kayak gitu, iya ya. Dan sebagai laki-laki kalau istrinya kerja juga anak-anak jadi tumpul gitu ya, nggak punya ide apa gitu, kedolapan gitu. Jadi marketing apa. Ayo mas, gimana kalau kita bareng-bareng ya mencoba usaha ini, aku yang bikin, jenengan yang nitip-nitipin ke toko-toko snack misalnya. Yang jualan snack itu dibegitukan. Jadi memang kayaknya tidak usul untuk suami tok bunda, tapi yuk yang bareng-bareng, aku yang begini, jenengan yang begini gitu. Gimana untuk mengatasi? Saya bantu, insya Allah saya support nih, saya yakin kok jenengan, ya, saya yakin jenengan akan mampu, akan bisa membahagiakan keluarga ini. Ayo aku support kok. Saya support, saya dukung, saya bantu. Ya tenaga dan beberapa hal yang saya masih ada modal. Ayo ini boleh deh, ini tak jual dikit begini untuk bareng-bareng jenengan. Obah ya, bareng-bareng, bukan jenengan toh. Ya mungkin bunda tahu karakter suami, punya karakter suami yang kalau nyemangati yang seperti apa kok malah tambah marah gitu. Pokoknya disuruh-suruh gitu ya. Saya dulu ketika jadi presiden BEM itu, ketika anak buah saya bahasanya kok nggak kerja, ya apalagi kan posisinya ya sosial ya nggak digaji gitu kan, organisasi mahasiswa. Terus gimana madingnya? Yuk bikin mading bareng yuk. Nah saya bantuin motong ini buatin itu. Terus saya tidak full, kemudian lanjutin ya. Gitu. Jadi saya harus turun begitu. Mungkin ada suami-suami yang memang modelnya seperti jam dikasih baterai jalan sendiri tuh jarumnya. Ada yang seperti kuda jalan itu belok dipecut cetet ke kanan, belok kiri pecut lagi. Ada yang kayak drum, pokoknya digelundingi terus tuh, pokoknya dorong terus mau kanan kirinya didorong kayak gitu. Nah ini suami yang bagaimana? Ya tapi memang upayakan bunda mundur dikit supaya nggak capek. Karena kalau bunda itu yang menghandle, wah kesuwen bojoku begini, kesuwen gitu ya. Awalnya memang terselesaikan, tapi capek harus membuat keputusan. Fisiknya memang tidak didesain untuk kerja sebenarnya. Fisiknya itu tidak didesain untuk kerja di luar, misalnya gitu ya. Itu lelahnya itu bisa mati mudah sebenarnya ya, karena lelah fisik dan pikiran. Jadi ya dorong suami itu, ayo mas, jenengan tetap ngambil keputusan, saya percaya jenengan mampu gitu ya, bisa. Nah ini didorong begitu. Saya termasuk orang yang dulunya agak slow gitu, kemudian istri saya ngajak begini, akhirnya kan terus gitu ya, seperti itu.
Jadi dan akhirnya kepacu, oh iyalah jualan ini sampai akhirnya ya ibaratnya gitu, mungkin tidak semua tahu ya, saya itu ya jual genteng, ya jual madu, pernah jual garam, jual baju, pokoknya itu ya, pokoknya kalau ada yang di marketing kita marketingin begitu, karena memang ini nanti anak mau kuliah ya, gitu, sudah istri saya udah ngasih ancang-ancang, anak nanti mau kuliah ya, sudah ancang-ancang kan gitu, jadi ngasih hitungan gitu kan, ngasih hitungan, oh iya, memang kalau tidak didasari ilmu ya bahwa ini tanggung jawab dan ini mentelantarkan, tidak beri nafkah, ini dosa kayak gitu tuh, kalau tidak memahami itu pastinya nyantai gitu, nyantai, bahkan mengandalkan istrinya kerja dan sebagainya gitu, harusnya kan malu gitu. Udah gitu juga nggak bantu pekerjaan istri ya, sebagian begitu gitu. Nah manakala seperti itu, Bunda pokoknya jangan sampai maju 100%, ya maju 100% akhirnya menyelesaikan, menghandle hal semua, nanti benar-benar capek, harus ada ngerem-ngerem dikit, suami didorong-dorong maju untuk melakukan apa, yuk mas kesana deh, coba tawaran kesana deh, aku udah WA kok, aku udah WA tinggal jenengan nganter misalnya kayak gitu, dia mulai ubah gitu misalnya gitu ya. Nah dia mulai ubah, mungkin belum bisa full, tapi kalau basi, kalau nganter sih, lama-lama suruh nawarkan gitu, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah terakhir saya sampaikan, dengan segala pernak-pernik sifat-sifat suami dan seterusnya, sampai suami itu kayak ada yang kurang pas, suami itu bahasanya nggak sesuai harapan, ya, nggak sesuai harapan, entah itu memang terjadi setelah pernikahan atau memang sebenarnya sebelum menikah Jani harus tahu karakternya begitu, ya Jani tahu karakternya begitu. Saya pernah tanya, Jani pernah tahu nggak kalau suamimu itu pernah selingkuh dulu sebelum menikah? Pernah tahu Ustaz, tapi tetap pilih ya. Sekarang selingkuh kok kaget? Nah itu kadang-kadang memang cinta buta ya. Jadi karena tahu dulu itu diselingkuh sejak dulu sebelum menikah, tapi tetap pilih saja. Seandainya entah sudah memang takdirnya dengan suami yang secara umum bukan Bunda penyebabnya, pemicunya, tapi suami itu memang Allah takdirkan itu jadi ujian, maka fokus sebagaimana Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, fokusnya ketika mendapatkan suami yang sampai sedemikiannya, dan suami-suami Bunda insya Allah kan gak ada kayak Fir'aun gitu. Sampai akhirnya fokusnya apa? Akhirnya berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Artinya berharap pada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku-perilaku suami yang mungkin tidak sesuai harapan itu, berharap ya Allah aku ingin tetap sabar di sini, aku ingin mendapatkan ganjaran derajat pahala di surgamu, bangunkanlah aku rumah di surga. Ya ini barangkali ini adalah memang jalannya Bunda masuk surga lewat pintu suami yang demikian. Dan boleh jadi loh ya, ini analisa saya. Diuji syukur itu belum tentu bisa. Satu, ayatnya wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Yang kedua, aku diperlihatkan surga, aku diperlihatkan neraka, ternyata isinya banyak wanita karena tidak bersyukur sama suami. Nah, ketika diuji dengan suami yang baik belum tentu bisa bersyukur juga, maka Allah kasih uji dengan suami yang kurang sesuai harapan, diberi sabar dan kemungkinan lulus. Karena belum tentu orang-orang yang diuji dengan suami yang baik itu belum bisa mensyukuri, maka Bunda bisa masuk surga dengan derajat yang tinggi dibanding suami-suami yang mungkin soft spoken bahasanya, yang oke-oke saja gitu ya, yang baik, tapi ternyata kadang lupa bersyukur di situ. Nah,
ketika dikasih suami yang mungkin kurang sesuai harapan, bunda bersabar di situ, tetap berperilaku baik karena Allah SWT, maka inilah jalan surga bunda, sebagaimana Aisyah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.